Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Tidak hanya dinilai tangguh dalam bertahan, Presiden Lille ternyata punya beberapa harapan dengan bergabungnya Calvin Verdong. Timnas Indonesia itu dikontrak 3 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 24. Presiden klub Oliver Letang menegaskan bahwa Verdong bukan hanya tangguh bertahan, tapi juga punya kualitas menyerang yang akan memperkaya permainan di sisi kiri. Selain itu, sikap positifnya diyakini bikin Verdong cepat beradaptasi di Liga 1. Musim ini, Lille bukan hanya tampil di Liga Domestik, tapi juga Liga Eropa. Artinya, Verdong langsung dihadapkan pada tantangan besar di panggung Eropa. Ini mari kita bersiap menyaksikan kenaikan level Calvin Verdong dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Eropa. Ya, jadi Calvin Verdong menjadi satu-satunya warga negara Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Prancis atau Ligue 1. Bukan Ligue 1 yang di sini, tapi Ligue 1 yang di Eropa sana. Dan ya Asia Tenggara panas lah. Sekelas Calvin Verdong ya kan sudah bisa berlaga di Liga Prancis dan akan lawan pemain-pemain yang kelas dunia lah, yang hebat lah. Jadi kita berharap Calvin Verdong mendapatkan menit bermain yang cukup dan menjadi pilihannya pelatih Lille nantinya di sana ya. Kalau soal adaptasi saya pikir Calvin Verdong ini sudah malang melintang dan sudah pernah bermain di berbagai klub dan sekarang ada di Lille. Saya pikir untuk adaptasi tidak terlalu susah berat lah. Ya semoga dia bisa menjadi pembeda nanti di Lille dan ya kita menyaksikan pertandingannya Lille nanti. Ada Verdong di sana seperti apa? Itu pasti keren sekali karena ada orang Indonesia di sana. Keren pasti. Dan yang jersinya kuning itu ya belum bisa seperti kita. Jadi ya skip mereka itu. Supporter Malaysia kena roasting karena minta naturalisasi. Josh Brownhill, mengapa niat baik supporter Malaysia untuk menaturalisasi Josh Brownhill malah berujung pada roasting dari warga Inggris? Dalam sepak bola, mencari pemain keturunan memang hal biasa, tapi ada kalanya niat baik ini harus disertai dengan pertimbangan yang realistis. Ya betul, setuju. Brownhill yang bermain di Championship dianggap terlalu tinggi untuk Malaysia. Perbedaan level ini membuat warga Inggris memberikan tanggapan yang lucu dan sarkas. Ini seperti saat kita menginginkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan, seperti meminta mobil sport mewah, padahal kita hanya punya uang untuk motor. Reaksi roasting ini bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan akan realitas. Brownhill punya karier yang mapan di Inggris, dan proses naturalisasi tidak akan semudah itu. Jadi, kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Kita harus pintar-pintar memilah pemain yang potensial, tapi juga realistis dengan situasi. Bukankah lebih baik kita fokus pada pemain yang benar-benar tertarik dan punya peluang besar untuk bergabung? Tapi kan ini pemain satu ini dia tidak punya darah Malaysia, itu sudah dikonfirmasi loh. Ternyata mereka kena scam itu. Kasihan mereka tuh, sekelas timnas Malaysia ada media yang bisa scam mereka itu. Aduh, sakit sekali itu. Aduh, kasihan mereka itu. Demo memanas di Surabaya, FIFA Matchday bisa batal. Eliano dan Justin Hapter serta Mauro Zilstra sudah tiba di Surabaya. Milano Jonathan sekalian mereka berangkat terpisah. Pelatih Patrick Kluivert juga sudah mendarat bareng JJ, Lagnart, Kevin Dix, Sandy Walsh, Emil Audero sampai Shiny Patinama. Dan khusus Tom Haye berangkat bareng Mark Klok. Siap tempur lawan Taiwan di tanggal 5 September dan Lebanon di 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Tonton FIFA Matchday, kalian bisa klik di bio gua ya. Tapi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, kemungkinan besar FIFA Matchday bakal kena efek penundaan. Ya, demo besar di Surabaya membuat tensi politik memanas dengan ribuan massa turun ke jalan. Tentu situasi ini menimbulkan kekhawatiran nih soal keamanan dan kemunculan spekulasi apakah FIFA Matchday tetap digelar atau bakal ditunda nih. Semoga situasi sudah mulai kondusif dan ya berangsur-angsur membaik, semoga ya. Dan ayo kembali kita dukung timnas ya, sepak bola lah yang mempersatukan kita semua ya. Boleh demo, kita negara demokrasi, tapi tolong jangan anarkis ya kan. Ya kita dipersatukan lagi sama sepak bola. Ayo kita dukung timnas dan sebentar malam ada pertandingan kualifikasi Piala Asia Indonesia versus Laos. Ayo kita dukung rame-rame, yang bisa ke stadion silakan ke stadion, yang tidak bisa ayo kita nonton dan dukung dari rumah bagaimana timnas tercinta kita akan bermain di kualifikasi Piala Asia dan
beberapa hari ke depan juga ada pertandingan FIFA Matchday Indonesia dengan Chinese Taipei dan juga Lebanon ya. Kita lihat nanti, kita dipersatukan oleh sepak bola nanti ya. Keren itu. Asia Tenggara panas akibat Calvin Verdonk gabung Lille. Ternyata bukan hanya gabung klub besar dan legendaris, tapi soal catatan sejarah di kasta teratas Liga Prancis. Asia Tenggara panas, bayangkan Asia Tenggara Pak bisa panas itu dari Calvin Verdonk, itu orang Indonesia itu. Apalagi Verdonk kini telah resmi diperkenalkan secara langsung oleh manajemen Lille. Setelah disepakatinya nilai transfer dari NC Nijmegen, pantas saja saat laga melawan Fortuna Sittard, Verdonk banyak membawa koper berukuran besar. Ternyata ia segera pindah ke Prancis untuk tanda tangan kontrak dan langsung terbang ke Indonesia. Verdonk dikontrak selama 2 tahun di Lille atau hingga Juni 2028. Ia akan menggunakan nomor punggung 24 yang merupakan nomor punggung kesukaannya. Ternyata yang membuat panas Asia Tenggara ialah soal sejarahnya. Pertama, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Prancis. Kedua, ia akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang akan bermain di Liga Prancis. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian semua bagaimana cara menambah followers di Instagram kalian. Caranya adalah kalian masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi teman-teman semua. Nah, situsnya itu adalah takipchicking.net. Oke, setelah kalian masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi, maka tampilannya akan seperti ini dan langsung saja kalian pilih masuk dengan Instagram. Setelah itu, kalian di sini bisa pilih bahasa. Nah, di sini kalian pilih saja bahasa Indonesia dan kalian masukkan nama Instagram kalian. Setelah itu kalian isi juga sandi kalian. Setelah itu kalian pilih saja masuk dan tunggu beberapa saat sampai kalian masuk ke situsnya. Nah, setelah kalian masuk ke dalam situsnya, maka akan ada tampilan awalnya seperti ini. Kalian scrolling saja ke bawah. Nah, di sini di bagian kanan ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Nah, di situ ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, tampilan langsung dan simpan kirim. Karena di sini saya mau mencari followers, maka saya pilih kirim pengikut. Setelah itu teman-teman scroll lagi ke bawah dan di bawah kalian bisa isi nama Instagram kalian. Setelah itu teman-teman pilih temukan pengguna yang ada warna hijaunya ini. Nah, setelah kalian pilih temukan pengguna, teman-teman langsung saja scrolling di bawah. Nah, di sini akan muncul teman-teman punya profil Instagram. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan sekitar 50 pengikut dalam waktu 120 detik atau 2 menit. Teman-teman langsung saja pilih awal. Nah, di sini dalam jangka waktu 120 detik atau 2 menit, situs ini akan mengirimkan setidaknya 50 pengikut untuk Instagram kalian. Dalam waktu 2 menit, situs ini sudah mengirimkan 50 pengikut di Instagram yang sudah saya taruh di sini. Oke, langsung saja kita cek ke Instagramnya, teman-teman. Oke, di sini sebelum di refresh, ini pengikutnya baru 3 ya. Langsung saja saya refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pengikutnya sudah bertambah dan di sini ada 27 pengikut. Dan coba kita cek di bar notifikasinya. Nah, di sini teman-teman lihat 3 menit yang lalu ada beberapa akun yang sudah mulai mengikuti akun Instagram saya secara gratis dan tanpa paksaan. Oke teman-teman, jadi itu dia cara untuk mendapatkan followers di Instagram yang banyak. Terima kasih. Oh, pantasan Asia Tenggara panas. Sebenarnya ada yang lebih panas itu ya kan, yang jersey-nya itu kuning itu mereka lebih panas itu kan. Dan ya Calvin Verdonk, saya pikir ya orang ini luar biasa lah. Dia mau memilih Indonesia dan akhirnya kita lihat kalau sebelum-sebelumnya dulu kita nonton Liga Perancis, Liga Inggris ya kan, Liga Jerman itu tidak ada orang Indonesianya. Bosan kita lihat itu ada orang Jepang, Australia, Korea Selatan. Sekarang ada orang Indonesianya, Pak. Dan yang terbaru di Liga Prancis, Ligue 1, itu ada orang Indonesianya. Dan satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang Asia Tenggara. Jadi tidak heran kalau Asia Tenggara panas itu. Kok bisa ada orang Indonesia di sana itu? Bagaimana ceritanya? Negara yang belum pernah juara Piala AFF, Piala Ciki, tapi pemain-pemainnya itu ada di sana, gitu. Ada di Liga Prancis, Liga Jerman. Aduh, itu sesuatu yang keren sekali itu. Dan Asia Tenggara tidak bisa, kecuali Indonesia. Mau Thailand, mau Vietnam, Malaysia, Singapura, ya Filipina, tidak bisa seperti Indonesia. Tidak bisa, hanya Indonesia yang punya pemain yang ada di sana. Gila nggak sih? Gila lah. Keren itu. Karena penasaran, Calvin Verdonk sangat serius untuk keluar dari zona nyaman. Dia langsung membawa 3 koper di laga terakhirnya bersama NEC. Ini timnas Indonesia itu resmi bergabung ke Lille di Ligue 1 Prancis setelah menjalani 165 pertandingan dan bahkan sempat jadi kapten NEC. Verdonk memilih tantangan baru. Saya ingin keluar dari zona nyaman. Penasaran katanya kepada ESPN. Selaga kontra Fortuna Sittard, ia langsung terbang ke Prancis untuk tes medis. Lalu malamnya ke Indonesia untuk tugas timnas. Verdonk
Verdong mengaku berat meninggalkan NEC yang sudah seperti rumah, tapi tekadnya jelas, berani melangkah lebih jauh karena Ya intinya masih muda, jangan dulu ke Liga Indonesia, oke? Jangan dulu, masih muda ya silakan berkarir di luar. Karena ya kalau misal kali kembali ke Indonesia dan tidak perform di sini ya susah untuk kembali ke timnas. Menurut saya seperti itu. Kalau saya salah boleh dikoreksi teman-teman ya. Dan ya dia memilih Lille, saya pikir ya dia harus mencari tantangan baru. Karena ya kalau terus berada di zona nyaman di Eredivisie bermain dengan Nijmegen, saya pikir ya tidak akan kemana-mana, paling di situ saja. Tapi ya namanya pemain-pemain yang berkarir di Eropa ya mereka pasti mau mencari tantangan baru. Dan respect lah untuk mereka yang belum mau kembali ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia. Ya respect juga buat mereka yang bermain di Liga Indonesia karena kan pilihannya di tangan masing-masingnya mereka kan. Tapi lebih respect lagi ke yang mereka yang tetap berkarir di Eropa itu. Karena apa? Ketika kembali ke timnas mereka akan tetap terjaga tuh performanya. Begitu. Inilah pemain timnas Indonesia yang bermain di Grade A Liga Papan Atas Eropa. Pertama adalah Jay Itzes, bermain di klub Sassuolo, Liga Italia. Kedua adalah Kevin Dix, bermain di klub Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ketiga adalah Emil Audero, bermain di klub Cremonese, Liga Italia. Keempat adalah Calvin Verdong, bermain di klub LOSC Lille, Liga Prancis. Gimana menurut kalian? Dan Nathan Joaon enggak? Oh bukan Nathan Joaon, Ivar Jenner sama Dean James itu kan bermain di Europa League nanti itu. Oh harus nonton itu, ada orang Indonesianya itu. Hei keren itu. Calvin Verdong resmi berseragam Lille dan seluruh fans Lille itu pada nggak suka karena Verdong dianggap pemain jelek. Buat kalian fansnya Lille yang ada di Prancis sana, kalian itu belum lihat ya cara bermainnya Verdong itu seperti apa. Apakah kalian tidak nonton Eredivisie? Harusnya kalian nonton ketika Nijmegen main itu, atau kalian nontonlah highlightnya Verdong ini. Bagus kok. Nanti kalau dikasih menit bermain sama pelatihnya Lille kan dia akan tunjukkan. Jadi jangan diolok-olok lah, jangan seperti itu. Ini pemain bagus loh ini. Verdong akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Ligue 1 dan Lille membeli Verdong seharga 3 juta euro. Tapi ketika Fabrizio Romano mengumumkan transfer ini, respon para penikmat bola di luar Indonesia justru menganggap bahwa transfer ini adalah flop. Gimana nih pendapat kalian? Flop tidak flop, saya pikir ya pemain ini punya kualitas, makanya dipilih sama pelatih. Ya terkadang kacamata penonton supporter dengan pelatih itu agak sedikit berbeda gitu ya. Ketika supporter maunya yang lain, malah yang datang lain gitu, sesuai dengan maunya pelatih kan. Jadi ya nikmati saja lah. Tapi saya sih yakin kalau Calvin Verdong ini bisa menjadi pembeda untuk lini belakangnya LOSC Lille nanti. Lihat saja nanti, akan dibuktikan kok sama orang. Lihat saja nanti. Mengapa media Malaysia membandingkan nasib timnas Indonesia dan menyebut level kita sudah jauh berbeda dengan Harimau Malaya? Ini adalah pengakuan yang sangat jujur. Mereka melihat bagaimana timnas Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka membandingkan kita dengan diri mereka sendiri. Perbandingan ini bukanlah sebuah hinaan, melainkan cerminan dari fakta di lapangan. Beda lah. Dalam beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini saya pikir ada perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dan Malaysia lah. Dimana dari beberapa turnamen yang diikuti oleh kedua negara ini ya berakhir akhirannya itu berbeda. Berakhir menyakitkan untuk Malaysia dan berakhir happy ending lah untuk Indonesia. Di mana Indonesia ya kita hitung-hitungan lagi, kita flashback kembali ke belakang, U23-nya sampai semifinal, seniornya Piala Asia itu sampai 16 besar, sedangkan Malaysia kembali di negara mereka dengan posisinya itu mereka gugur di babak fase penyisihan grup, sedangkan Indonesia selalu lolos ke babak berikutnya. Dan yang lebih kerennya lagi, timnas U17 itu ada di Piala Dunia U17. Nah seniornya ya lebih gila lagi, kita ada di ronde keempat, sedangkan mereka ya gugur sebelum ada di ronde ketiga. Jadi itulah beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau mau dikasih fakta ya beda jauh itu kualitasnya teman-teman gitu. Peningkatan ini adalah hasil dari kerja keras. PSSI melakukan program naturalisasi yang cerdas. Pelatih Patrick Kluivert menerapkan strategi yang tepat, dan para pemain menunjukkan komitmen yang tinggi. Ini seperti sebuah pohon yang dirawat dengan baik, yang akhirnya berbuah manis. Jadi, ketika tetangga kita saja sudah mengakui bahwa level kita sudah berbeda, ini adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar.
ya harus dijaga tren positif ini, jangan sampai disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya memanfaatkan PSSI dan timnas sebagai panggung popularitas. Jangan sampai seperti itu, karena kalau sudah ada orang yang mulai mencari popularitas atau mencari sebuah nama dari timnas atau PSSI, lambat laun, ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya timnas atau PSSI yang lagi dipercaya sama masyarakat, mendapat trust dari masyarakat, dan seluruh supporter di Indonesia mendukung, mensupport Erick Thohir dan juga PSSI-nya, ya itu akan sirna nantinya, akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi ya semoga ini tetap terjaga tren positifnya, dan ya kita bisa menjadi lebih bagus lagi dari negara-negara tetangganya kita. Itu harapannya supporter, guys. Tapi kalau kita lihat sekarang ya masih di atas lah kita dari tetangganya kita. Kira-kira begitulah ya. Bayangkan satu tim dengan juara dunia dan jadi orang Indonesia pertama yang main di Ligue 1. Calvin Verdong diikat Lille dengan durasi kontrak yang panjang. Bek kiri timnas Indonesia ini akan menjalani tes medis sebelum berangkat ke Indonesia untuk membela Garuda. Fabrizio Romano mengkonfirmasi Verdong ditebus 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Terus kontrak berdurasi 3 tahun. Artinya setelah lama membela NEC Nijmegen, kini Verdong bakal mencicipi atmosfer kompetisi elit Prancis bersama juara dunia 2018 Oliver Giroud. Dari Nijmegen ke Lille, dari Eredivisie ke Ligue 1. Perjalanan Calvin Verdong bukan sekedar transfer biasa, tapi sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Betul, setuju sekali. Itu sejarah baru lah. Dan ya saya sih kepingin lihat pemain-pemain Indonesia itu ada di Liga Inggris. Ya mungkin bukan saya saja, saya pikir semua netizen, semua supporter timnas berharap ada pemain Indonesia atau pemain timnas yang bermain di Liga Inggris lah. Kalau selama ini kita lihat Justin Hubner, Nathan Joao itu mereka ada di Championship dan ya kurang mendapatkan perhatian dari pelatihnya mereka. Iya, saya sih berharap 3 atau 4 atau 5 tahun ke depan ada pemain-pemain Indonesia yang berkarir di sana. Ya, salah satunya supaya kita bisa ada di sana, ya peringkat FIFA kita harus naik, ada di 100 besar, karena itu salah satu syarat pemain-pemain Indonesia atau ya di luar Inggris lah, di luar Eropa lah, di luar Asia Timur lah, bisa berlaga di Liga Inggris. Jadi kita harap pemain-pemainnya ini bisa ada di sana lah. Itu cita-citanya kita sih. Kita mau lihat pemain-pemain Indonesia ada di Liga Inggris. Dan kalau sampai itu terjadi, oh gila. Orang Indonesia bermain di Liga Inggris, oi makin rame di Liga Inggris dari Indonesia nonton itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan yang terpenting sebentar malam ada pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Laos U23. Ayo kita simak sama-sama, kita nonton sama-sama, dan akan ada live reaction di channel ini. Dan jangan lupa kita live sama-sama. Kita saksikan timnas tercinta kita bermain sebentar malam, dan kita doakan semoga dapat hasil yang positif, dapat 3 poin dan sapu bersih 3 kemenangan, dan kita lolos ke Piala Asia U23 di Arab Saudi nanti. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.